Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun seakan menumpahkan seluruh kemarahan langit. Petir menyambar, sesekali membuat lampu teras berkedip. Di dalam rumah yang seharusnya hangat itu, suasananya jauh lebih dingin daripada udara di luar. Senja sedang merapikan meja makan. Piring-piring kotor bekas makan malam suaminya, Dion, dan ibu mertuanya, Rianti, masih berserakan. Seperti biasa, tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang pernah menghargai pekerjaannya. Makan malam macam apa ini? Sayur lodeh lagi? Kamu tidak bisa masak yang lain? Lidahku ini sudah bosan. Suara ketus Ibu Rianti memecah keheningan yang hanya diisi oleh suara denting piring. Senja menghela napas pelan. Ia sudah hafal. Apapun yang ia masak, selalu salah. Jika ia memasak semur, mertuanya akan bilang terlalu manis. Jika ia memasak opor, dibilang terlalu banyak santan. Maaf, Bu. Besok Senja masakan rawon, ya. Jawabnya lembut, berusaha menghindari pertengkaran. Dion, suaminya, hanya diam. Matanya terpaku pada layar ponsel. Seolah keributan kecil ini adalah angin lalu yang tak perlu ia pedulikan. Inilah Dion yang sekarang. Pria yang dulu mengejarnya dengan janji-janji manis, kini menjadi bayangan pucat dari ibunya sendiri. Ia tidak punya suara, tidak punya pendirian, terutama jika itu menyangkut Senja. Alasan saja. Kamu itu memang pemalas. Dari dulu aku sudah bilang sama Dion, jangan pilih perempuan kampung sepertimu. Tidak jelas bibit bebet bobotnya. Hanya merepotkan saja. Senja memilih diam. Ia membawa piring kotor ke dapur. Ia berharap malam ini cepat berlalu. Tapi neraka malam itu baru saja dimulai. Ketika Senja sedang mencuci piring, Ibu Rianti tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Suaranya melengking, penuh kepanikan yang dibuat-buat. Ya Tuhan, uangku, uang arisanku hilang. Dion akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya. Ia bergegas ke kamar ibunya, diikuti oleh Senja yang tangannya masih berbusa sabun. Hilang bagaimana, Bu? Tanya Dion cemas. Ibu Rianti sudah duduk di tepi ranjang, menunjuk ke arah lemari kayu jati yang pintunya terbuka. Di sini, Ibu simpan di amplop coklat di tumpukan baju paling bawah. Uang arisan 5 juta rupiah. Sekarang tidak ada. Mata Ibu Rianti langsung menyorot tajam ke arah Senja. Sorot mata itu adalah sorot mata seorang hakim yang sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum persidangan dimulai. Pasti kamu. Siapa lagi yang berani masuk kamar ibu selain kamu? Kamu kan yang tadi pagi membersihkan kamar ibu? Tuduh Ibu Rianti. Telunjuknya mengarah lurus ke wajah Senja. Senja terkejut. Darahnya terasa surut. Bukan aku, Bu. Senja memang membersihkan kamar. Tapi Senja tidak pernah membuka lemari ibu. Senja hanya menyapu dan mengepel lantai. Bohong. Kamu pasti tahu ibu menyimpan uang di situ. Kamu sengaja mengambilnya kan? Kamu mau kirim ke keluargamu yang miskin di kampung itu, kan? Ibu, jangan menuduh seperti itu. Senja mencoba membela diri. Suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena penghinaan yang sudah sampai di ubun-ubun. Dion, lihat istrimu. Dia sudah berani mencuri di rumah ini. Dia maling. Ibu Rianti mulai menangis. Sebuah tangisan palsu yang selalu berhasil meluluhkan hati Dion. Dion menatap Senja dengan pandangan bingung yang berubah menjadi amarah. Ibunya adalah segalanya baginya. Perkataan ibunya adalah hukum. Senja, kamu ambil uang ibu? Ngaku saja. Kembalikan sekarang. Kata Dion dengan nada datar yang menakutkan. Mas, kamu lebih percaya ibumu daripada aku? Aku istrimu. Aku tidak mungkin mengambil sesuatu yang bukan hakku. Kita sudah hidup bersama 3 tahun. Mas, apa kamu tidak kenal aku? Senja memohon, mencari sisa-sisa kepercayaan di mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanya kekosongan. Dion sudah diracuni oleh ibunya sendiri sejak hari pertama pernikahan mereka. Ibu Rianti tidak pernah menyukai Senja, yang dianggapnya hanya perempuan biasa tanpa kekayaan, yang tidak sepadan dengan Dion, anak tunggal kesayangannya. Jangan banyak alasan.
Kamu pasti sudah menyembunyikannya. Atau kamu sudah transfer ke rekening bapakmu? Seru Ibu Rianti. Cukup, Bu. Aku tidak mengambilnya. Senja akhirnya meninggikan suaranya. Kesabarannya habis. Beraninya kamu membentak ibuku, bentak Dion. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Senja. Bukan dari Ibu Rianti, tapi dari Dion. Suaminya sendiri. Dunia Senja berhenti berputar sejenak. Rasa perih di pipinya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Tamparan itu adalah segel. Akhir dari segalanya. Air mata yang mati-matian ia tahan. Kini tidak ada gunanya lagi. Tapi anehnya, ia tidak menangis. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Ibu Rianti tersenyum penuh kemenangan. Ini yang dia inginkan. Momen di mana anaknya akhirnya memilih dirinya sepenuhnya. Perempuan seperti ini tidak pantas ada di rumah ini. Dion. Dia pencuri dan tidak punya sopan santun. Usir dia. Usir dia sekarang juga. Raung Ibu Rianti. Dion, yang tangannya masih gemetar setelah menampar Senja, terlihat kalut. Tapi desakan ibunya lebih kuat dari nuraninya. Pergi kamu dari rumah ini, teriak Dion pada Senja. Suaranya pecah. Senja menatap Dion, lalu menatap Ibu Rianti. Ia mengusap pipinya yang panas. Tidak ada lagi permohonan di matanya. Ini rumah anakku. Semua atas nama anakku. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Perempuan miskin tidak tahu diuntung, tambah Ibu Rianti, meludah ke lantai dekat kaki Senja. Dion berlari ke kamar mereka, mengambil koper kecil yang biasa Senja gunakan untuk pulang kampung, melemparkan beberapa helai baju Senja ke dalamnya secara asal, lalu menyeret koper itu dan melemparkannya ke teras yang basah oleh hujan. Pergi. Aku bilang pergi. Jangan pernah kembali lagi. Aku muak melihat wajahmu, teriak Dion, menutupi rasa bersalahnya dengan kemarahan. Senja memandangi mereka berdua. Dua manusia yang paling ia cintai dan layani sepenuh hati selama 3 tahun terakhir. Ia melihat suaminya yang lemah dan ibu mertuanya yang jahat. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Ia berhenti sejenak di depan mereka. Lalu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Senja tersenyum tipis. Senyum yang lebih dingin dari hujan di luar. Dengan senang hati aku angkat kaki, desisnya. Dia tidak mengambil apapun selain koper kecil yang sudah dilempar Dion. Dia bahkan tidak memakai jaket. Dia membuka pintu, mengambil kopernya dari lantai teras yang basah, dan melangkah keluar. Dia berjalan menembus hujan badai, meninggalkan rumah itu, meninggalkan 3 tahun pengabdiannya yang sia-sia. Di dalam rumah, Dion dan Ibu Rianti terdiam. Mereka mengharapkan Senja menangis, bersujud, memohon untuk tidak diusir. Mereka mengharapkan drama yang memuaskan ego mereka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain punggung Senja yang tegak menjauh, ditelan kegelapan dan derasnya hujan. Mereka tidak tahu, malam itu, mereka tidak hanya mengusir seorang istri. Mereka telah menciptakan seorang musuh yang tidak akan pernah lupa. Senja terus berjalan, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata penghinaan yang akhirnya luruh juga. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan yang membeku. Dia tahu dia akan kembali. Suatu hari nanti. Dan ketika dia kembali, bukan dia yang akan pergi. Pukul 1 dini hari. Tubuh Senja menggigil hebat. Bukan hanya karena pakaiannya basah kuyup, tapi karena perpaduan antara syok dan amarah yang menggelegak. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah rumah kontrakan kecil sahabatnya, Maya. Maya, yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit, baru saja pulang jaga malam ketika melihat Senja berdiri di depan pintu kontrakannya seperti orang tenggelam yang berhasil mencapai daratan. Senja! Ya Tuhan! Kamu kenapa? Maya menarik sahabatnya masuk. Matanya terbelalak melihat pipi Senja yang memerah dan bengkak bekas tamparan. Tanpa banyak bicara, Maya segera menyuruh Senja mandi air hangat, memberinya pakaian kering miliknya, dan membuatkan teh jahe panas. Senja hanya menurut seperti robot. Otaknya masih memutar ulang kejadian tadi. Suara tamparan Dion. Seringai kemenangan Ibu Rianti. Dinginnya hujan. Setelah menyerupu teh hangat dan rasa hangat mulai menjalar di tubuhnya, barulah pertahanan Senja runtuh.
Ia menceritakan semuanya pada Maya, dari tuduhan pencurian uang arisan hingga pengusirannya. Maya mendengarkan dengan tangan terkepal. Maya adalah kebalikan dari Senja. Dia vokal, berani, dan tidak pernah takut pada siapapun. Brengsek, Dion benar-benar keterlaluan. Dan ibu tua itu, dia iblis. Kita harus lapor polisi. Enja, ini kekerasan dalam rumah tangga. Seru Maya, ikut terbakar emosi. Senja menggeleng pelan. Matanya kering, tapi tatapannya tajam. Lapor polisi hanya akan membuat mereka puas. Mei, mereka akan bilang aku istri pembangkang. Tamparan itu? Mereka akan bilang itu. Pelajaran, dari suami. Uang 5 juta itu? Mereka sudah menyiapkannya sebagai fitnah. Jadi kamu mau diam saja? Kamu diusir tanpa membawa apa-apa. Enja, kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu mau bagaimana? Tanya Maya, cemas. Senja terdiam lama. Ia memandangi gelas teh di tangannya. Aku tidak pergi tanpa membawa apa-apa. Mei, kata Senja pelan. Maksudmu? Rumah itu, desis Senja. Rumah yang mereka tinggali dengan bangga. Rumah yang mereka sebut sebagai rumah anakku. Itu rumahku. Maya mengerutkan kening. Apa maksudmu, Enja? Bukankah itu rumah yang dibeli Dion? Disinilah Senja menceritakan rahasia terbesarnya. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat sebagai bukti baktinya pada suami, namun kini menjadi senjata yang akan ia gunakan. Setelah kita menikah, Senja memulai ceritanya. Ayahku meninggal. Beliau meninggalkan warisan yang tidak sedikit untukku, anak perempuan satu-satunya. Tidak lama setelah itu, Dion dan Ibu Rianti mengusulkan agar kami membeli rumah sendiri, daripada terus mengontrak. Senja bercerita bahwa ia sangat bahagia saat itu. Ia pikir itu adalah awal dari kehidupan mandiri mereka. Mereka menemukan sebuah rumah di kompleks perumahan yang bagus. Harganya mahal. Dion bilang tabungannya hanya cukup untuk 20% dari harga rumah. Lalu aku bilang, aku akan menutupi kekurangannya. Aku punya uang warisan ayah. Aku mengeluarkan 60% dari total harga rumah itu. Mei, Dion hanya menutupi 20%. Yang belakangan aku tahu, itu pun dia meminjam dari ibunya. Sisa 20% kami cicil KPR bersama, yang tentu saja aku juga ikut membayarnya dengan menjual perhiasan mas kawinku. Maya menutup mulutnya karena kaget. Jadi, mayoritas rumah itu dibeli pakai uangmu? Senja mengangguk getir. Ya, tapi kebodohanku terjadi di sana. Saat akan akad jual beli, Ibu Rianti ikut. Dia bilang, biar gampang urusan administrasi, biar gampang urus pajak bumi bangunan dan lain-lain. Surat rumah sebaiknya atas nama kepala keluarga saja. Biar Dion yang pegang. Dia bilang itu tanda bakti istri pada suami. Dan Dion, lanjut Senja, suaranya bergetar menahan amarah. Dia mendukung ibunya. Dia membujukku. Ini kan untuk kita juga. Dek, masa kamu tidak percaya sama suami sendiri? Dan aku, seperti perempuan bodoh yang dibutakan cinta, setuju. Aku mentransfer uang warisan ayahku langsung ke rekening developer. Tapi di atas akta jual beli, hanya ada satu nama. Nama Dion. Maya mengumpat keras. Mereka menjebakmu. Enja. Dari awal mereka sudah merencanakannya. Mereka hanya mengincar hartamu. Aku sadar sekarang, kata Senja. Selama ini Ibu Rianti selalu menghinaku perempuan kampung miskin. Padahal dia dan anaknya hidup di rumah yang dibeli dengan uang warisanku. Mereka mengusirku dari istanaku sendiri. Senja berdiri. Dia berjalan ke arah koper kecilnya yang tergeletak di sudut ruangan. Dia membukanya. Di antara baju-baju yang dilempar Dion asal-asalan, terselip sebuah buku agenda kuliahnya yang lama. Buku itu selalu ia simpan. Ia membuka buku itu. Di halaman tengah, terlipat rapi dalam plastik, ada selembar kertas. Ini, kata Senja, menunjukkan kertas itu pada Maya. Bukti transfer. Bukti aku mengirimkan ratusan juta rupiah uang warisanku ke rekening developer rumah itu. Aku menyimpannya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin firasat. Maya menatap kertas itu, lalu menatap Senja.
Sahabatnya yang dulu lembut dan penurut kini telah hilang. Yang ada di depannya adalah seorang wanita dengan mata yang menyala oleh luka dan dendam. "Apa rencanamu?" tanya Maya pelan. Senja melipat kembali kertas itu dan menyimpannya. Ia berjalan ke arah jendela kontrakan Maya, memandang keluar ke arah langit yang mulai memucat. Tanda pagi akan segera tiba. Hujan sudah reda, menyisakan udara yang menusuk tulang. Polisi tidak akan berguna. Pengadilan akan lama dan menguras energi. "Aku tidak akan melawan mereka dengan cara itu," kata Senja. Ia berbalik menatap Maya. "Mereka mengambil rumahku atas nama hukum. Aku akan mengambilnya kembali juga atas nama hukum. Tapi bukan hukum pengadilan. Mereka mengambil semuanya dariku. Mei, kehormatanku, pengabdianku, uang ayahku. Mereka merendahkanku sampai ke titik nol. Mereka pikir aku akan hancur di jalanan. Mereka salah." Senja mengepalkan tangannya. "Aku akan membangun diriku sendiri dari nol. Aku akan mengumpulkan uang, lebih banyak dari yang pernah mereka bayangkan. Aku akan bekerja sampai tanganku berdarah jika perlu. Dan suatu hari nanti," suara Senja menjadi pelan namun mematikan, "aku akan kembali ke rumah itu. Aku akan membeli rumah itu dari tangan mereka. Entah mereka suka atau tidak. Aku akan membuat mereka berada di posisi di mana mereka tidak punya pilihan selain menjualnya kepadaku. Dan pada hari aku mendapatkan kunci rumah itu kembali," lanjutnya, "aku bersumpah, atas nama air mataku malam ini dan atas nama warisan ayahku, aku akan mengusir mereka. Aku akan mengusir Dion dan Ibu Rianti dari rumah itu. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya dihinakan dan dibuang seperti sampah. Persis seperti yang mereka lakukan padaku." Malam itu, di kamar kontrakan sempit itu, sumpah itu telah terucap. Sumpah yang tak terucap di depan suaminya tadi, kini telah menemukan bentuknya yang paling nyata. Senja tahu jalannya akan panjang. Tapi dia tidak peduli. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dalam keadaan dingin. Dan Senja bersedia menunggu sedingin apapun itu. Dia akan memulainya besok. Pagi pertama setelah malam pengusiran adalah pagi yang paling nyata. Sumpah yang diucapkan dalam kemarahan pada dini hari terasa berat ketika matahari terbit. Senja terbangun di lantai kamar kontrakan Maya. Punggungnya sakit, pipinya masih berdenyut samar, dan perutnya kosong. Tapi yang paling ia rasakan adalah kekosongan di rekening banknya. Dia tidak punya apa-apa selain pakaian di koper dan bukti transfer yang tersembunyi itu. "Kamu mau sarapan apa?" "Aku beli bubur di depan," tanya Maya, yang sudah rapi dengan seragam perawatnya. "Aku tidak lapar," bohong Senja. Maya menatapnya tajam. "Dengar, Enja, kamu boleh marah, kamu boleh dendam, tapi kamu tidak boleh kelaparan. Balas dendam butuh tenaga. Kamu harus makan." Maya benar. Senja memaksakan diri untuk sarapan bubur ayam yang dibelikan sahabatnya. Saat itulah dia mengambil keputusan. "Aku pinjam uangmu, Mei," kata Senja tiba-tiba. Maya yang sedang memakai sepatu kaget. "Untuk apa?" "Ambil saja di dompetku. Pakai saja. Kamu tidak perlu PIN." "Id, aku pinjam. Sebagai modal," potong Senja. "Aku serius. Aku akan mencatatnya sebagai utang usaha." "Usaha apa?" "Aku akan jualan makanan. Catering. Nasi kotak," kata Senja. "Dulu, Ibu Rianti selalu menghina masakanku. Dia bilang masakanku hambar, membosankan. Dia salah. Aku tahu aku bisa masak. Ayahku dulu punya warung makan kecil tapi sukses. Aku belajar banyak darinya." Maya menatap Senja. Ada api baru di mata sahabatnya itu. Ini bukan lagi Senja yang penurut dan selalu mengalah. "Aku punya tabungan 5 juta rupiah. Itu semua uangku sampai gajian bulan depan. Ambil," kata Maya tanpa ragu. Dia mengambil kartu ATM-nya dan memberikannya pada Senja. 3 juta cukup," kata Senja tegas. "Aku akan pakai untuk membeli bahan baku pertama dan kemasan kotak. Sisanya kamu pegang untuk biaya darurat." Hari itu juga, Senja tidak membuang waktu. Pukul 2 dini hari keesokan harinya. Saat Maya masih tertidur pulas, Senja sudah bangun. Dia mengambil 3 juta rupiah yang baru saja ditarik Maya, membawa tas belanja besar,
dan pergi sendirian ke pasar induk. Ini adalah dunia yang sudah lama tidak ia sentuh. Dunia tawar-menawar di bawah lampu neon pasar yang ramai. Bau ikan segar, bau rempah yang menyengat. Dia membeli beras kualitas terbaik yang bisa ia dapatkan. Ayam segar, sayuran, dan bumbu-bumbu. Dia menghitung setiap rupiah. Tidak boleh ada yang terbuang. Dia pulang ke kontrakan Maya saat subuh. Dan dapur sempit itu langsung berubah menjadi medan perang. Dia memutuskan menu pertamanya. Nasi ayam bakar bumbu rujak, lengkap dengan urap sayur dan sambal terasi matang. Menu yang butuh banyak kerja, tapi dia tahu rasanya akan berkesan. Dia memasak seperti orang kesurupan. Tangannya yang sudah lama tidak memegang pisau dapur untuk skala besar, kini bergerak lincah. Dia mengulek bumbu sendiri, tidak mau membeli bumbu jadi yang rasanya standar. Dia ingin setiap gigitan terasa otentik. Pukul 10 pagi, 30 kotak nasi pertama siap. Dikemas rapi dalam kotak coklat bersih. Lalu, bagaimana kamu menjual ini? Tanya Maya, yang bangun dan terkejut melihat tumpukan kotak di ruang tamunya yang sempit. Kamu, kata Senja, bawa ke rumah sakit. Jangan dijual. Bagikan gratis. Bilang saja ini tester dari usaha catering baru. Berikan ke teman-teman perawatmu, ke dokter jaga. Taruh nomorku di situ. Maya paham. Itu strategi yang cerdas. Dan benar saja. Malam itu, ponsel Senja yang sudah lama sepi, mulai berbunyi. Pesan-pesan masuk. Pujian atas ayam bakarnya yang empuk, bumbunya yang meresap, dan sambalnya yang luar biasa. Lalu, pesanan pertama datang. Pesanan untuk rapat dokter besok. 50 kotak. Malam itu Senja tidak tidur. Dia kembali ke pasar pukul 2 pagi. Begitulah ritme hidupnya dimulai. Dia tidur hanya 3 jam setiap malam. Pukul 2 pagi ke pasar. Pukul 5 pagi mulai memasak. Pukul 10 pagi mengemas. Pukul 11 dia mengantar pesanan sendiri, menggunakan jasa ojek online yang ia bayar tunai. Setelah itu dia kembali ke kontrakan, membersihkan dapur, lalu pergi ke pasar lagi untuk belanja kebutuhan besok. Sore hari dia mencatat keuangan. Malam hari dia menyiapkan bumbu. Lalu tidur pukul 11 malam. Jika dia beruntung. Tubuhnya rontok. Tangannya melepuh karena panas dan pisau. Punggungnya terasa seperti akan patah. Tapi setiap kali rasa lelah itu datang, setiap kali matanya ingin terpejam saat dia sedang mengaduk santan, bayangan wajah Ibu Rianti yang tersenyum menang dan tamparan Dion muncul di benaknya. Rasa lelah itu hilang seketika, digantikan oleh bara api. Dia tidak hanya menjual makanan. Dia membangun sebuah citra. Atas saran Maya, dia membuat akun media sosial sederhana untuk usahanya. Dia menamainya Dapur Senja. Fotonya sederhana, diambil dengan ponsel Maya, tapi bersih dan mengundang selera. Dia tidak pernah menulis tentang masalah pribadinya. Dia terlalu cerdas untuk itu. Tapi dia menulis filosofi di balik masakannya. Dapur Senja. Masakan rumahan yang dibuat dengan kesabaran. Untuk setiap perjuangan yang butuh tenaga, selalu ada nasi hangat yang menanti. Kata-katanya menyentuh. Pelanggan mulai berdatangan. Dari mulut ke mulut. Dari ibu-ibu arisan yang bosan dengan catering biasa, ke karyawan kantor yang rindu masakan ibu. Bisnisnya tumbuh lebih cepat dari yang ia duga. Dalam 3 bulan, dia bisa mengembalikan utang 5 juta rupiah kepada Maya. Dalam 4 bulan, dapur Maya sudah tidak muat lagi. Dengan tabungan yang dia kumpulkan mati-matian, dia menyewa sebuah rumah petak kecil, lebih mirip garasi, tapi punya dapur yang lebih layak di belakang. Dia pindah dari kamar Maya, meskipun Maya melarangnya. Kamu sahabatku, Enja. Tapi ini bisnis. Aku tidak bisa menumpang selamanya. Aku butuh tempat ini untuk berkembang, kata Senja. Di tempat baru itu, dia bekerja lebih gila lagi. Pesanan kini mencapai 100 kotak per hari. Dia masih mengerjakan semuanya sendiri, kecuali bagian pengantaran. Dia menabung setiap rupiah. Dia tidak membeli baju baru. Dia makan hanya apa yang tersisa dari masakan cateringnya. Setiap lembar uang puluhan ribu yang masuk rekeningnya, dia simpan. 9 bulan berlalu. Dia melihat rekeningnya. Angkanya sudah jauh melampaui tabungan yang pernah ia miliki.
Tapi dia tahu, ini belum cukup. Ini bahkan belum sepersepuluh dari harga rumah yang ingin ia rebut kembali. Dia harus lebih besar. Dia tidak bisa selamanya menjadi koki dan tukang cuci piring sekaligus. Dia butuh sekutu. Dia butuh informasi. Saat dia sedang berpikir keras bagaimana cara mengembangkan usahanya, dia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan langkah berikutnya. Dia tidak tahu bahwa di luar sana, di rumah yang ia tinggalkan, bom waktu keserakahan sudah mulai berdetik, siap meledak dan memberinya celah yang ia butuhkan. Senja menutup buku kas kecilnya malam itu. Dia merebahkan diri di kasur lantai tipisnya. Tubuhnya sakit semua. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa punya kendali penuh. Dia bukan lagi istri yang menunggu belas kasihan. Dia adalah seorang pejuang yang sedang membangun persenjataannya sendiri. 1 kotak nasi ayam bakar dalam 1 waktu. 1 tahun penuh telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Dapur Senja bukan lagi sekadar usaha catering rumahan di dapur petak. Senja telah berhasil menyewa ruko kecil. Lantai bawah ia jadikan warung makan sederhana yang selalu ramai saat jam makan siang. Lantai atas ia gunakan sebagai dapur produksi catering yang kini memiliki 3 karyawan. Ibu-ibu dari lingkungan sekitar yang ia percaya. Senja bukan lagi perempuan kurus yang menggigil kedinginan. Dia telah berubah. Dia tetap Senja yang lembut dalam berbicara, tapi matanya memancarkan ketegasan seorang pemilik usaha. Dia berpakaian rapi, sederhana namun bersih. Dia adalah bos. Dia masih pergi ke pasar induk sendiri setiap subuh. Baginya, itu adalah ritual. Itu adalah pengingat dari mana dia memulai. Dia kini menjadi salah satu pelanggan besar yang dihormati para pedagang. Suatu pagi yang sibuk, saat dia sedang memilih lengkuas di lapak langganannya, matanya menangkap sosok yang familiar. Seorang wanita paruh baya, tampak jauh lebih tua dari usianya, duduk di lantai becek dekat pintu keluar pasar. Di depannya ada tampah berisi beberapa potong kue basah yang tampak layu. Senja mendekat. Hatinya terenyuh. Itu Bei Inah, asisten rumah tangga yang telah bekerja pada Ibu Rianti selama lebih dari 10 tahun, bahkan sebelum Senja menikah dengan Dion. Bei Inah adalah satu-satunya orang di rumah itu yang dulu bersikap baik padanya. Sering diam-diam memberinya pijatan ketika dia kelelahan, atau menyelipkan teh hangat untuknya ketika Ibu Rianti sedang mengomel. Bei Inah, panggil Senja pelan. Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya yang kuyu langsung melebar karena kaget. Non Senja. Bei Inah tampak bingung. Di depannya berdiri Non Senja, yang ia dengar telah diusir dan pasti kini hidup menderita. Tapi yang ia lihat adalah seorang wanita yang tampak sehat, bersih, dan memancarkan aura percaya diri. Kontras dengan dirinya yang tampak kusam dan putus asa. Senja berjongkok, tidak peduli lantai pasar yang kotor. Bibi sedang apa di sini? Bibi baik-baik saja. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahanan Bei Inah. Wanita tua itu menangis tertahan. Non Senja Bibi. Senja tidak bertanya lebih lanjut di keramaian pasar. Dia membantu Bei Inah membereskan dagangannya yang tersisa sedikit, membayarnya penuh, lalu mengajaknya ke warung soto di seberang pasar. Dia memesankan Bei Inah soto ayam hangat dan teh manis. Sambil makan, Bei Inah menceritakan kisahnya. Ternyata, 2 minggu sebelum Senja diusir, Bei Inah sudah lebih dulu dipecat oleh Ibu Rianti. Alasannya? Tuduhan klasik. Bei Inah dituduh mencuri uang belanjaan. Bibi sudah kerja 10 tahun. Non. Tidak pernah Bibi ambil sepeser pun. Tapi Ibu Rianti tiba-tiba marah-marah. Bilang uang kembalian kurang 50.000. Bibi dibilang maling. Lalu langsung diusir hari itu juga tanpa pesangon. Cerita Bei Inah sambil terisak. Senja mengepalkan tangannya di bawah meja. Pola yang sama. Ibu Rianti menyingkirkan orang-orang baik di sekitarnya. Bibi tahu kenapa Ibu Rianti melakukan itu. Tanya Senja. Bibi pasti tahu sesuatu. Bei Inah menghela napas. Dia melihat sekeliling, lalu berbisik. Bibi rasa, ibu sudah merencanakan sesuatu untuk Non Senja. Bibi dipecat karena Bibi pernah sekali membela Non Senja waktu Non dimarahi habis-habisan soal masakan. Ibu Rianti tidak suka ada yang di pihak Non. Dia mau semua orang di rumah itu membenci Non Senja. Hati Senja terasa nyeri. Jadi Bei Inah dikorbankan karena membelanya.
Lalu, Bibi tahu apa yang terjadi di rumah itu setelah saya pergi? Tanya Senja hati-hati. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ia ketahui jawabannya. Wajah Bei Inah berubah dari sedih menjadi jijik. Non, Bibi ini masih berhubungan baik sama tukang sayur keliling di komplek itu. Jadi Bibi masih dengar semua ceritanya. Kata Bei Inah. Seminggu setelah Non Senja diusir, lanjut Bei Inah, ada perempuan baru masuk rumah itu. Darah Senja berdesir. Siapa? Namanya Non Fira, katanya. Perempuan muda, cantik, tapi pakaiannya kurang bahan. Dia langsung tinggal di sana. Dan Mas Dion, dia menurut saja. Ternyata, Mas Dion sudah lama berhubungan sama perempuan itu, bahkan waktu Non Senja masih di sana. Jadi tamparan itu, tuduhan itu, semua hanya alasan yang sudah disiapkan agar Dion bisa memasukkan selingkuhannya ke dalam rumah. Penghinaan itu terasa berlipat ganda. Lalu, apa mereka hidup bahagia sekarang? Tanya Senja, suaranya dingin. Bei Inah tertawa kecil, tawa yang sinis. Bahagia dari mana? Non. Neraka baru dimulai buat mereka. Bei Inah bercerita. Ternyata, Fira, si wanita simpanan, bukanlah tipe penurut seperti Senja. Fira adalah wanita materialistis yang tahu cara menguras uang Dion. Dia tidak mau memasak. Dia tidak mau membersihkan rumah. Dia hanya mau belanja dan ke salon. Dan Ibu Rianti? Dia bertemu lawan yang sepadan. Mereka berdua, Ibu Rianti dan Non Fira itu, bertengkar setiap hari. Non. Rebutan perhatian Mas Dion. Rebutan uang Mas Dion. Bei Inah menjelaskan dengan semangat. Non Fira minta mobil baru. Ibu Rianti minta uang untuk arisan mewahnya. Dan Bibi dengar dari tukang sayur. Hobi Ibu Rianti bukan cuma arisan sekarang. Dia main judi online. Non. Utangnya banyak. Ini adalah informasi emas. Bisnis Mas Dion bagaimana? Tanya Senja. Dia ingat bisnis suaminya itu, bisnis pemasok alat kantor. Juga dulu ia bantu modalnya sedikit. Dan ia bantu pembukuannya sebelum ia dilarang bekerja. Hancur. Non. Jawab Bei Inah mantap. Mas Dion itu kan bisa bisnis karena dulu diatur Non Senja keuangannya. Sekarang dia pusing 7 keliling.
Uangnya habis dipakai bayar utang judi ibunya dan membiayai gaya hidup non-Vira. Kantornya sepi order. Senja mencerna semua informasi itu. Mereka tidak hidup bahagia. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Keserakahan sedang memakan mereka hidup-hidup. Lalu Bei Inah mengatakan kalimat kuncinya. Puncaknya minggu lalu. Non. Tetangga sebelah rumah dengar Mas Dion dan ibunya bertengkar hebat. Mas Dion teriak-teriak. Bilang dia tidak punya uang lagi. Dia bilang dia mungkin terpaksa mau menyekolahkan surat rumah itu ke bank. Dia mau gadai rumah itu. Non. Jantung Senja berdebar kencang. Ini dia. Ini celahnya. Mereka akan menggadaikan rumah yang dibeli dengan uangnya untuk membayar utang judi dan biaya hidup selingkuhan. Senja menarik napas dalam. Rencananya yang semula hanya menabung sampai bisa membeli rumah itu kembali, kini berevolusi. Rencana itu menjadi lebih agresif, lebih cepat. Jika Dion akan menggadaikan rumah itu, Senja harus memastikan bahwa rumah itu akan jatuh ke tangannya. Dia menatap Bei Inah yang kini sudah selesai makan. Wanita tua yang jujur dan malang itu telah memberinya amunisi terbaik. Bei Inah, kata Senja lembut. Dagangan kue Bibi tidak akan cukup untuk hidup. Bibi mau kerja untuk saya. Mata Bei Inah berbinar. Kerja apa, Non? Bibi mau jadi tukang cuci piring di warung Non juga Bibi mau. Bukan cuci piring, kata Senja. Warung saya semakin ramai. Saya butuh kasir. Saya butuh orang kepercayaan untuk memegang uang masuk dan mengawasi stok. Bibi orang jujur. Bibi orang baik. Saya percaya sama Bibi. Mau ya? Bei Inah menangis di tempat. Kali ini tangis haru. Dia langsung bersujud di kaki Senja. Senja cepat-cepat mengangkatnya. Jangan begini, Bei. Kita sama-sama berjuang. Kita bantu satu sama lain. Hari itu, Senja tidak hanya pulang membawa bahan makanan. Dia pulang membawa seorang sekutu. Seorang mata-mata yang tidak sengaja ia temukan. Yang memiliki dendam yang sama pada Ibu Rianti. Senja kini tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus mengembangkan bisnisnya lebih cepat lagi. Dia butuh modal besar. Dan dia butuh modal itu sekarang. Dia tidak bisa menunggu Dion menggadaikan rumah itu ke bank sembarangan. Dia harus menjadi bank, tempat Dion menggadaikan rumah itu. Atau lebih baik lagi, dia yang akan membeli utang rumah itu nanti. Permainan baru saja dimulai. 2 tahun. 730 hari sejak Senja berjalan menembus hujan malam itu. Hanya membawa satu koper kecil dan harga diri yang tercabik. Dunia telah berputar. Dapur Senja bukan lagi sekadar warung makan kecil di ruko sempit. Kini usahanya menempati bangunan 2 lantai yang representatif di jalan utama. Lantai bawah adalah restoran masakan Indonesia modern yang elegan, bersih, dan selalu penuh saat jam makan siang. Lantai atas adalah dapur produksi catering pusat yang sibuk, yang kini melayani tidak hanya kantor-kantor, tetapi juga pesta pernikahan dan acara-acara besar. Senja telah mempekerjakan 15 karyawan tetap. Bei Inah, yang ia selamatkan dari pasar, kini menjadi manajer restoran kepercayaannya. Bei Inah yang dulu kuyu, kini tampak segar, berwibawa, dan sangat setia pada Senja. Transformasi terbesar ada pada Senja sendiri. Dia bukan lagi istri penurut yang takut pada bayangannya sendiri. Dia adalah seorang pengusaha wanita yang dihormati. Cara bicaranya masih lembut, tapi setiap katanya berisi perintah yang tegas. Dia tidak lagi memakai daster pudar. Dia memakai blus sederhana namun mahal, celana bahan yang rapi, dan rambutnya selalu tertata. Dia masih hidup hemat. Dia tinggal di kamar kecil di atas restorannya. Dia tidak membeli mobil mewah atau perhiasan. Setiap keuntungan bersih dari usahanya, dia bagi 2. Satu bagian untuk modal pengembangan bisnis. Satu bagian lagi masuk rekening tabungan pribadi yang terkunci. Rekening yang ia namai dana rumah. Melihat angka di rekening itu, Senja tahu dia sudah punya cukup uang untuk membeli 2 rumah seperti rumah yang direbut darinya. Tapi dia tidak mau membeli rumah lain. Dia mau rumah itu. Dia sadar, uang saja tidak cukup. Dendam butuh eksekusi yang legal dan rapi. Dia tidak bisa sekadar datang dan melambaikan uang di depan wajah Dion. Dia harus menjerat mereka. Dia butuh seorang profesional.
Aku butuh pengacara, Mei, kata Senja suatu sore saat Maya mampir ke restorannya sepulang kerja. Untuk apa? Menggugat cerai Dion? Akhirnya, tanya Maya, sambil menikmati es kunyit asam buatan Senja. Gugatan cerai itu urusan gampang. Itu bisa kapan saja. Jawab Senja datar. Aku butuh pengacara untuk sengketa aset. Tapi bukan pengacara cengeng yang biasa mengurus perceraian. Aku butuh hiu. Aku butuh orang yang paling licik, paling mahal, dan paling mengerti cara mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Maya, yang jaringannya luas berkat pekerjaannya di rumah sakit besar, berpikir sejenak. Ada satu orang. Namanya Pak Haris. Dia bukan pengacara keluarga. Dia pengacara korporat. Tapi spesialisasinya adalah sengketa aset yang rumit. Dia mahal sekali. Enja. Dan katanya, dia tidak punya hati. Sempurna, desis Senja. Atur pertemuannya. Seminggu kemudian, Senja duduk di kantor Haris dan rekan. Ruangannya dingin, minimalis, dan menghadap pemandangan kota dari lantai 30. Pak Haris adalah pria parubaya yang tenang, berkacamata, dan mendengarkan Senja tanpa ekspresi. Senja menceritakan semuanya. Dari A sampai Z pernikahan. Warisan ayahnya, pembelian rumah, pengusiran, tuduhan palsu. Dia tidak menangis. Dia menyampaikannya seperti seorang klien yang memaparkan data bisnis. Puncak presentasinya adalah ketika dia meletakkan bukti transfer asli pengiriman uang warisannya ke developer, yang telah ia laminating dengan rapi. Pak Haris menatap bukti transfer itu lama. Lalu dia menatap Senja. Untuk pertama kalinya, pengacara itu tampak sedikit terkesan. Ini kuat, kata Pak Haris. Dalam gugatan harta gono gini, ini bisa membuktikan bahwa kontribusi Anda pada aset itu jauh lebih besar dari suami Anda. Pengadilan mungkin akan membagi rumah itu, atau memerintahkan dia membayar Anda sejumlah uang. Saya tidak mau uang, potong Senja. Dan saya tidak mau setengah rumah. Saya mau seluruh rumah itu. Saya mau mereka keluar dari sana. Saya mau sertifikat itu atas nama saya. Pak Haris tersenyum tipis. Senyum seekor hiu yang mencium bau darah. Kalau begitu, katanya, kita tidak akan menyerangnya sebagai seorang istri yang terzalimi. Itu lama dan berantakan. Kita akan menyerangnya sebagai kreditur. Kita akan serang dia dari sisi bisnis dan utang. Tapi saya tidak pernah memberinya utang, kata Senja. Justru itu. Kita akan ciptakan situasinya, kata Pak Haris. Rencana balas dendam Senja yang tadinya hanya didasari emosi dan kerja keras, kini memasuki babak baru yang lebih strategis dan kejam. Pertama, kata Pak Haris, informasi dari mantan art Anda itu bagus, tapi itu gosip. Saya butuh data valid. Kita harus tahu seberapa dalam lubang yang mereka gali. Pak Haris merekomendasikan Senja menyewa seorang penyelidik swasta. Senja langsung setuju. Uang di rekening, dana rumah, itu mulai bekerja. Penyelidik itu bekerja selama 2 minggu. Laporannya, yang diserahkan dalam amplop coklat tebal, lebih buruk, atau lebih baik, dari sudut pandang Senja, daripada yang ia bayangkan. Laporan itu berisi foto-foto. Foto pertama, Dion dan Vira, si selingkuhan, di lobi hotel mewah. Vira tampak memegang perutnya yang mulai membuncit. Dia hamil. Ini bagus, gumam Senja. Tekanan finansial Dion akan semakin besar. Foto kedua, Ibu Rianti, terekam dari jauh, sedang berada di sebuah ruko gelap, duduk di meja judi kartu ilegal. Laporan itu merinci bahwa Ibu Rianti terlilit utang besar pada beberapa rentenir dan preman pasar. Foto ketiga, kantor bisnis Dion yang pintunya disegel. Sebuah kertas tertempel. Sita jaminan dari pemasok yang tidak dibayar. Bisnis Dion resmi bangkrut. Laporan terakhir, Dion terlihat keluar masuk beberapa bank kecil dan koperasi simpan pinjam. Wajahnya putus asa. Laporannya ditolak di mana-mana. Riwayat kreditnya hancur. Senja menutup laporan itu. Dia memiliki semua informasi yang dia butuhkan. Dion terdesak. Ibu Rianti adalah bom waktu utang. Vira adalah akselerator pengeluaran. Mereka adalah badai sempurna kehancuran finansial. Dia kembali ke kantor Pak Haris. Mereka putus asa,
kata Senja. Ban menolak mereka. Cepat atau lambat, mereka akan mencari rentenir untuk menutupi utang judi Ibu Rianti atau mereka akan diusir preman dari rumah itu. Pak Haris mengangguk. Dan saat itulah kita masuk. Bagaimana caranya? Dion akan butuh uang cepat. Dan dia hanya punya satu jaminan. Rumah itu. Kita akan menjadi rentenirnya. Jelas Pak Haris. Tapi tidak atas nama Anda. Itu terlalu kentara. Pak Haris menjelaskan rencananya. Dia memiliki beberapa perusahaan cangkang, perusahaan investasi swasta yang legal, yang biasa digunakan kliennya untuk akuisisi aset secara diam-diam. Kita akan gunakan satu perusahaan ini. Kita akan menyebarkan berita di lingkaran judi yang sama tempat Ibu Rianti berutang. Kita akan memberitahu preman-preman itu bahwa ada pemain baru yang mau memberikan pinjaman cepat, asal jaminannya jelas. Para preman itu, kata Pak Haris, akan dengan senang hati mengarahkan Ibu Rianti ke solusi ini. Karena jika Ibu Rianti dapat pinjaman baru, dia bisa membayar utangnya pada mereka. Kita akan beri mereka pinjaman, kata Pak Haris, dengan bunga yang sangat tinggi, tenor yang sangat singkat, dan satu klausul mutlak. Sekali gagal bayar, aset jaminan langsung pindah ke pemilikan. Secara sah. Senja terdiam. Ini adalah jebakan yang sempurna. Ini legal. Dan ini mematikan. Mereka akan menggunakan keserakahan dan keputusasaan mereka sendiri sebagai senjata untuk bunuh diri. Lakukan, kata Senja tanpa ragu. Dia berdiri. Saat dia berjalan keluar dari kantor berpendingin itu, dia merasa sebuah beban terangkat. Ini bukan lagi soal emosi. Ini adalah transaksi bisnis. Dia akan membeli kembali rumahnya, dengan cara mengambilnya dari tangan orang-orang yang terlalu bodoh untuk mempertahankannya. Umpan telah disebar. Kini, dia hanya perlu menunggu tikus-tikus lapar itu keluar dari sarangnya. Di dalam rumah yang dulu pernah Senja rawat dengan penuh cinta, suasananya kini seperti neraka. Ket dindingnya mulai kusam, dan taman yang dulu indah kini kering kerontang. Vira, yang perutnya semakin membesar, tidak pernah menyentuh alat pembersih. Ibu Rianti terlalu sibuk memikirkan masalahnya sendiri. Suatu siang yang terik, kepanikan meledak. Kamu harus bayar. Aku tidak mau tahu. Ini kebutuhan bayi kita. Masa kamu mau anakmu lahir tapi perlengkapannya tidak ada? Vira melempar sebuah brosur kereta bayi mahal ke wajah Dion. Dion, yang kini tampak jauh lebih tua, kurus, dan kuyu, hanya memijat pelipisnya. Bisnisnya sudah tutup. Dia tidak punya penghasilan sepeser pun. Tabungannya sudah ludes dikuras Vira dan ibunya. Sabar, Vir. Nanti aku cari pinjaman. Pinjaman terus. Dari kemarin kamu bilang pinjaman. Ban mana yang mau kasih pinjam pengangguran kayak kamu? Bentak Vira. Sebelum Dion bisa menjawab, pintu depan rumah digedor dengan brutal. Bukan diketuk, tapi ditendang. Rianti, keluar kamu. Perempuan tua. Bayar utangmu. Suara berat seorang pria terdengar dari luar, disertai suara pagar besi yang diguncang-guncang. Ibu Rianti lari keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia bersembunyi di belakang Dion. Siapa itu, Bu? Tanya Dion, suaranya gemetar. Preman pasar. Aku kalah judi lagi, Dion. Cicit Ibu Rianti. Dion merasa dunianya akan runtuh. Dia membuka pintu.
Dua pria bertubuh besar dengan wajah sangar berdiri di teras. Mana ibumu? Dia punya utang 200 juta sama bos kami. Janjinya lunas hari ini. Mana uangnya? 200 juta. Dion hampir pingsan di tempat. Dia pikir utang ibunya hanya belasan juta. Beri kami waktu, Bang. Mohon Dion. Tidak ada waktu. Bentak pria itu. Atau ibumu kami angkut. Atau rumah ini kami bakar. Bayar sekarang. Vira menjerit ketakutan dari dalam. Dion, lakukan sesuatu. Aku tidak mau mati di sini. Dion putus asa. Dia bersujud di kaki preman itu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kantor saya bangkrut. Tolong. Pria itu tertawa. Kami tidak peduli. Tapi bos kami baik hati. Dia bilang, kalau ibumu tidak bisa bayar, ada teman bos kami yang bisa kasih pinjaman. Dia pemain baru, tapi dananya tebal. Dia suka jaminan sertifikat tanah. Ibu Rianti dan Dion saling berpandangan. Ini jalan keluar? Siapa dia? Siapa orangnya? Tanya Ibu Rianti cepat. Preman itu melempar secari kartu nama ke lantai. Itu, PT Solusi Dana Cepat. Hubungi nomor itu. Bilang kamu temannya Bos Anto. Tapi ingat, uang kami harus ada lusa. Kalau tidak, kami kembali. Kedua preman itu pergi, meninggalkan Dion dan Ibu Rianti yang gemetar. Ibu Rianti buru-buru mengambil kartu nama itu seolah itu adalah tiket emas. Ini dia, Dion. Ini jawaban doa kita. Cepat telepon. Kita pinjam 300 juta. 200 juta untuk preman itu. Sisanya untuk kebutuhan Vira dan untuk kita hidup. Bu, ini rentenir, kata Dion. Masih punya sisa akal sehat. Ini pasti jebakan. Jebakan apa? Ini lebih baik daripada rumah kita dibakar. Kita tidak punya pilihan lain. Dion, semua bank sudah menolakmu. Cepat telepon. Pakai jaminan rumah ini. Ini kan rumahmu. Desak Ibu Rianti. Didorong oleh ketakutan pada preman dan jeritan Vira dari dalam kamar, Dion akhirnya mengambil ponselnya. Dia menelepon nomor itu. Suara di seberang telepon terdengar profesional. Dingin. Tidak seperti rentenir pasar. Suara itu memperkenalkan diri sebagai Bapak Teddy dari PT Solusi Dana Cepat, sebuah perusahaan investasi swasta. Mereka mengatur pertemuan sore itu juga di sebuah kantor kecil yang rapi. Dion dan Ibu Rianti datang, membawa serta sertifikat asli rumah atas nama Dion. Bapak Teddy, yang merupakan rekanan Pak Haris, meninjau sertifikat itu. Dia tidak banyak bicara. Dia sudah mendapat instruksi penuh. Kami bisa cairkan 400 juta rupiah sore ini juga, kata Bapak Teddy datar. Mata Ibu Rianti berbinar. 400 juta. Tapi, lanjut Bapak Teddy, ini pinjaman jangka pendek. Hanya 6 bulan. Bunga 30%. Dan kami tahan sertifikat aslinya. Dion menelan ludah. Bunga 30% dalam 6 bulan. Itu gila. Dan, tambah Bapak Teddy, meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ada satu klausul. Ini perjanjian notaris yang sah. Jika Anda gagal membayar pokok dan bunga tepat pada tanggal jatuh tempo, bahkan jika Anda terlambat 1 hari maka aset jaminan, yaitu rumah dan tanah di alamat ini, otomatis berpindah kepemilikan menjadi milik PT Solusi Dana Cepat. Tanpa gugatan. Tanpa negosiasi. Anda setuju? Kami transfer uangnya 1 jam lagi. Anda tidak setuju? Silakan cari pinjaman di tempat lain. Dion ragu. Tangannya berkeringat dingin. Ini terasa seperti menjual rumahnya. Tanda tangan, Dion. Bisik Ibu Rianti panik, sambil mencubit lengan anaknya. Pikirkan preman itu. 6 bulan itu lama. Nanti kita pasti dapat rezeki. Kamu bisa cari kerja lagi. Cepat tanda tangan. Dion dibutakan oleh kepanikan. Dia tidak melihat jalan lain. Dia mengambil pulpen, dan di depan notaris yang sudah disiapkan, dia menandatangani setiap lembar perjanjian itu. Dia menandatangani surat kuasa jual. Dia menyerahkan sertifikat asli rumah warisan senja itu ke tangan orang asing. 1 jam kemudian, seperti yang dijanjikan, 400 juta rupiah masuk ke rekening Dion. Malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada pesta kecil di rumah itu. Ibu Rianti langsung mentransfer 200 juta ke bos preman. Dia tertawa lega. Vira langsung memesan perlengkapan bayi paling mahal secara online. Dion membuka sebotol bir. Merasa beban di pundaknya terangkat. Lihat kan, Dion? Semua masalah ada solusinya. Kata Ibu Rianti bangga. Kita aman sekarang. Mereka pikir mereka baru saja membeli waktu. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja menjual jiwa mereka. Di tempat lain, di kantor Pak Haris yang dingin, Bapak Teddy menyerahkan map berisi perjanjian yang sudah ditandatangani Dion, lengkap dengan sertifikat asli rumah itu. Pak Haris memasukkan sertifikat itu ke dalam brankas besinya. Dia lalu menelepon satu nomor. Senja, katanya. Selamat malam. Ikannya sudah masuk perangkap. Sertifikatnya ada di tangan saya. Di dapur restorannya yang sudah tutup, Senja sedang mengelap meja stainless steel hingga mengkilap. Dia mendengarkan kabar itu di ponselnya. Dia tidak tersenyum. Dia tidak bersorak. Dia hanya menutup matanya sejenak. Bagus, katanya pelan. Sekarang, kita tunggu 6 bulan. Dia tahu Dion. Dia tahu ibunya. Mereka tidak akan pernah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam 6 bulan. Mereka baru saja memulai hitungan mundur menuju kehancuran total mereka. Dan Senja akan dengan sabar menunggu di garis finish. 6 bulan. Waktu yang menurut Ibu Rianti sangat lama, ternyata berlalu secepat kilat. Uang 400 juta rupiah itu menguap seperti air di musim kemarau. Seperti yang sudah diprediksi Senja, uang itu tidak pernah digunakan untuk modal kerja atau sesuatu yang produktif. 200 juta rupiah langsung lunas dibayarkan ke bos preman. Ibu Rianti merasa lega. Begitu leganya, sehingga dia merasa Dewi Fortuna sedang berpihak padanya. Dia lupa pada janjinya untuk berhenti berjudi. Dia berpikir, jika dia bisa memenangkan kembali sedikit saja, dia bisa membantu Dion membayar bunga pinjaman rumah itu. Dia mengambil 50 juta lagi dari Dion, berbohong bahwa itu untuk investasi arisan berlian. Dalam 2 minggu, uang itu ludes di meja judi kartu ilegal yang sama. Di sisi lain, Vira melahirkan. Dia menuntut operasi sesar di rumah sakit swasta paling mahal di kota, dengan alasan tidak mau merasakan sakit. Biaya rumah sakit dan perawatan pasca melahirkan memakan hampir 70 juta rupiah. Dion, yang ingin membuktikan bahwa dia masih mampu, menyetujuinya. Bayi itu laki-laki. Dion menangis haru, merasa dia telah mendapatkan pewaris. Tapi bayi itu juga butuh biaya. Vira menolak memberikan ASI. Dia memilih susu formula impor yang harganya selangit. Dia membeli kereta dorong, box bayi, dan pakaian bayi bermerek. Semuanya menggunakan sisa uang pinjaman itu. Dalam 4 bulan, uang itu habis. Benar-benar habis. Sementara itu, Dion berusaha mencari pekerjaan. Tapi reputasinya di dunia bisnis sudah hancur. Kabar bahwa perusahaannya bangkrut karena salah urus dan utang judi ibunya menyebar cepat. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang dicap tidak bisa diandalkan, lemah di bawah kendali ibunya, dan bangkrut. Dia mencoba melamar pekerjaan kantoran biasa, tapi egonya terlalu tinggi. Dia merasa terhina. Bulan kelima, Dion mulai panik. Dia tidak punya penghasilan sama sekali. Untuk makan sehari-hari saja, mereka mulai menjual perabot kecil di dalam rumah. Bu, bagaimana ini? Bulan depan kita harus bayar utang itu. Bentak Dion pada ibunya. Tenang saja, Dion. Nanti kita pinjam lagi ke PT itu. Kita bilang saja minta perpanjangan. Atau kita cari rentenir lain untuk tutup utang ini. Gali lubang tutup lubang itu biasa dalam bisnis. Kata Ibu Rianti enteng, seolah utang ratusan juta itu hanya masalah sepele. Dia tidak mengerti. Dion sendiri tidak membaca detail perjanjian itu. Mereka pikir ini adalah pinjaman biasa. Vira mulai mengancam. Kalau sampai kita diusir dari rumah ini, aku pergi, Dion. Aku bawa anakku. Aku tidak sudi hidup miskin di kontrakan sempit denganmu dan ibumu yang gila judi itu. Rumah itu menjadi neraka. Tangisan bayi, teriakan Vira, dan omelan Ibu Rianti yang menyalahkan Dion atas segalanya, bercampur aduk setiap hari. Tepat 180 hari setelah penandatanganan surat utang itu,
Hari jatuh tempo. Ponsel Dion berdering. Nomor dari kantor yang tidak ia kenal. Tapi dia tahu siapa itu. Itu, PT Solusi Dana Cepat. Selamat pagi, Pak Dion. Suara dingin Bapak Teddy terdengar lagi. Sama profesionalnya seperti 6 bulan lalu. Kami hanya ingin mengingatkan, sesuai perjanjian kita nomor sekian, hari ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran penuh. Pokok pinjaman 400 juta rupiah. Ditambah akumulasi bunga 120 juta rupiah. Total yang harus dibayarkan hari ini sebelum pukul 5 sore adalah 520 juta rupiah. Mohon segera ditransfer ke rekening perusahaan yang tertera. Dion merasa lututnya lemas. 520 juta. Dia bahkan tidak punya 500 ribu di dompetnya. Dia tertawa. Tawa putus asa yang kering. Pak Teddy, tolong. Dion memohon. Suaranya bergetar. Saya belum punya uangnya. Bisnis saya belum jalan. Tolong beri saya waktu. Saya akan cicil bunganya dulu. Pak, saya mohon. Ada jeda hening di seberang telepon. Lalu suara Bapak Teddy kembali terdengar. Lebih dingin dari sebelumnya. Maaf, Pak Dion. Perusahaan kami tidak mengenal istilah cicil atau perpanjangan waktu untuk perjanjian yang sudah jatuh tempo. Di perjanjian notaris yang Bapak tanda tangani dengan sadar, klausulnya sudah sangat jelas. Tapi Pak, Bapak telah gagal bayar. Potong Bapak Teddy, tegas. Sesuai surat kuasa jual mutlak yang telah Bapak tanda tangani di depan notaris, maka mulai detik ini, perusahaan kami menjalankan hak penuh kami. Kami akan mengambil alih aset jaminan. Tunggu, maksud Bapak? Aset jaminan atas nama Bapak, yaitu sebidang tanah dan bangunan di alamat tersebut, akan kami sita. Kami akan segera mendaftarkannya ke Balai Lelang Negara untuk dijual guna menutupi utang Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Klik. Telepon ditutup. Dion terduduk di lantai. Dunianya runtuh. Ini bukan gertakan. Ini bukan preman yang bisa diajak negosiasi. Ini adalah mesin korporat yang legal dan tidak punya belas kasihan. Ibu Rianti, yang mendengar percakapan itu, mulai menjerit. Tapi jeritannya bukan jeritan penyesalan. Dia menjerit sambil memukuli Dion. Anak tidak berguna. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak cari uang? Kenapa kamu diam saja? Kamu membiarkan rumah kita diambil orang. Bodoh kamu, Dion. Bodoh. Vira keluar dari kamar sambil menggendong bayinya. Dia tidak berteriak. Dia menatap Dion dengan pandangan jijik. Aku selesai, katanya datar. Dia masuk kembali ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Dion tidak bergerak. Dia hanya menatap kosong ke dinding. Dia baru sadar. Dia telah kehilangan segalanya. 2 hari kemudian, surat resmi datang. Bukan dari PT Solusi Dana Cepat. Surat itu berkop resmi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL. Pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Rumah mereka akan dilelang secara terbuka untuk umum dalam 30 hari ke depan. Ini adalah akhir. Mereka akan menjadi gelandangan. Ibu Rianti akhirnya pingsan. Tapi Dion tahu, bahkan itu pun tidak akan mengubah apapun. Mereka sudah kalah telak. 30 hari berikutnya adalah siksaan terpanjang dalam hidup Dion dan Ibu Rianti. Kepanikan berubah menjadi teror nyata. Surat pengumuman lelang itu tidak hanya dikirim ke rumah mereka, tapi juga ditempel di papan pengumuman kelurahan dan di surat kabar lokal, sesuai prosedur hukum. Para tetangga mulai berbisik. Tukang sayur yang dulu dihasut oleh Bei Inah, kini menyebarkan berita itu sebagai fakta yang terkonfirmasi. Ternyata benar, rumah Bu Rianti dilelang. Itu pasti karena utang judi. Reputasi mereka hancur berkeping-keping. Dion dan Ibu Rianti menjadi paria di lingkungan mereka sendiri. Vira sudah pergi seminggu setelah surat itu datang. Dia membawa bayinya, meninggalkan Dion tanpa pamit, kembali ke rumah orang tuanya, dan bersumpah akan menuntut tunjangan anak. Dion kini tinggal berdua saja dengan ibunya di rumah besar yang terasa kosong dan angker itu. Mereka mencoba segalanya. Mereka menghubungi semua kerabat jauh, memohon pinjaman untuk menebus rumah itu. Tapi kabar utang judi Ibu Rianti sudah menyebar terlalu luas. Tidak ada satupun keluarga yang mau membantu.
Mereka terisolasi. Mereka bahkan mencoba menjual perabot yang tersisa. Tapi itu tidak akan cukup untuk menutupi utang 500 miliar rupiah. Sementara itu, di sisi lain kota, Senja sedang duduk di seberang Pak Haris. Di atas meja, tergeletak laporan keuangan terbaru, dapur Senja. Bisnisnya meroket. Dia baru saja memenangkan kontrak besar untuk menyediakan catering harian bagi sebuah pabrik multinasional. Dia memiliki likuiditas yang sangat sehat. Besok hari lelangnya, Bu Senja, kata Pak Haris. Sesuai rencana, saya akan mengirim perwakilan kami, Pak Karta. Dia akan menawar atas nama perusahaan induk yang sudah kita siapkan. Uangnya sudah siap di rekening penampung. Senja mengangguk. Berapa harga pembukanya? Sesuai nilai utang, 520 juta, ditambah biaya administrasi lelang. Katakanlah total batas bawah sekitar 550 juta. Jelas Pak Haris. Tapi kita harus siapkan dana lebih. Lelang selalu terbuka. Mungkin ada spekulan properti lain yang tertarik dengan lokasinya. Siapkan 1,5 miliar, kata Senja tenang. Saya tidak peduli berapapun harganya. Saya tidak boleh kalah. Menangkan rumah itu. Pak Haris menatap kliennya. Senja telah mengumpulkan uang itu dari keringatnya sendiri. Uang yang seharusnya bisa ia pakai untuk membeli villa mewah. Tapi dia memilih untuk membeli kembali rumah yang menyimpan kenangan pahit itu. Pak Haris mengerti. Ini bukan soal properti. Ini soal keadilan. Keesokan harinya, di Balai Lelang Negara, ruangan itu dingin dan tegang. Hanya ada sekitar 7 atau 8 peserta. Beberapa adalah spekulan properti kelas 3 yang mencari untung. Dion dan Ibu Rianti duduk di barisan paling belakang. Mereka tampak seperti gelandangan yang salah masuk ruangan. Baju mereka kusam, mata mereka cekung, dan penuh ketakutan. Mereka datang bukan untuk menawar. Mereka datang untuk melihat siapa yang akan menjadi pemilik baru rumah mereka. Mereka hanya bisa berdoa agar pemilik barunya adalah orang yang baik hati. Juru lelang mengetuk palu. Objek lelang berikutnya. Sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi di perumahan Gria Kencana. Atas nama debitur, Saudara Dion. Jantung Dion terasa seperti diremas. Harga limit dibuka pada angka 550 juta rupiah. Seorang spekulan mengangkat papan. 560 juta. Yang lain menimpali. 575. Dion dan Ibu Rianti berdoa dalam hati. Biarlah berhenti di situ. Biarlah orang itu yang menang. Lalu, seorang pria berpenampilan sederhana namun rapi di barisan tengah, Pak Karta, perwakilan Pak Haris, mengangkat papannya. 700 juta, katanya jelas. Seisi ruangan terdiam. Lompatannya terlalu jauh. Para spekulan kelas 3 itu langsung menatapnya. Ini pemain besar. Juru lelang tersenyum. 700 juta dari perwakilan PT Cakra Persada. Ada yang lain. Spekulan pertama mencoba lagi. 710. 800 juta, kata Pak Karta lagi. Bahkan sebelum juru lelang selesai bicara. Suaranya datar, tanpa emosi. Ini bukan lagi penawaran. Ini adalah pernyataan. Para spekulan lain langsung menurunkan papan mereka. Mereka tidak mau bermain dengan paus. 800 juta. Sekali 2 kali. Juru lelang melihat sekeliling. Tidak ada lagi yang berani menawar. 3 kali. Terjual. Sah kepada PT Cakra Persada. Palu diketuk. Dion dan Ibu Rianti tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, utang mereka lunas. PT Solusi Dana Cepat, yang ironisnya adalah Senja sendiri, telah dibayar lunas oleh hasil lelang itu. Mereka tidak lagi dikejar-kejar rentenir. Tapi mereka akan diusir. Ibu Rianti tiba-tiba mendapat percikan harapan yang delusional. PT Cakra Persada Dion itu bukannya perusahaan rekanan almarhum ayahmu dulu, bisiknya. Dion mencoba mengingat. Dia tidak yakin. Pasti ini temannya ayahmu. Dia membeli rumah ini untuk menyelamatkan kita. Dia kasihan pada kita. Ibu Rianti memutuskan untuk percaya pada fantasinya sendiri. Mereka berdua segera berlari kecil menghampiri Pak Karta yang sedang menandatangani berkas kemenangan lelang. Pak Karta, panggil Dion.
Memasang wajah paling memelas yang ia bisa, mencoba meraih dan mencium tangan Pak Karta. Pak Karta menarik tangannya dengan sigap. "Saya Dion, Pak, pemilik rumah tadi," kata Dion. Suaranya bergetar. "Terima kasih Bapak sudah membeli. Saya tahu Bapak pasti kenal almarhum ayah saya. Terima kasih sudah menolong kami membayar utang rentenir itu." Ibu Rianti menimpali. "Iya, Pak. Kami tahu kami salah. Kami mohon, Pak, izinkan kami tinggal di sana, ya? Kami sewa bulanan saja tidak apa-apa. Kami mohon belas kasihan Bapak. Kami punya bayi kecil, Pak." Dia lupa bahwa Vira dan bayinya sudah pergi. Pak Karta menatap dua manusia menyedihkan di depannya. Dia teringat instruksi ketat dari Pak Haris, yang datang langsung dari Bu Senja. Dia menatap mereka dengan dingin. "Saya tidak kenal ayah Anda," katanya datar. "Saya hanya perwakilan yang ditugaskan perusahaan saya untuk membeli aset itu." Harapan di wajah Dion dan Ibu Rianti langsung runtuh. "Pemilik baru yang sebenarnya akan segera menghubungi Anda," lanjut Pak Karta. "Sesuai aturan lelang, Anda punya waktu 7 hari kerja untuk mengosongkan properti secara sukarela. Jika dalam 7 hari rumah itu belum kosong, kami akan melakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat. Permisi." Pak Karta berjalan pergi, meninggalkan Dion dan Ibu Rianti yang membeku di tempat. 7 hari. Hanya 1 minggu. Ini bukan penyelamat. Ini adalah eksekutor. Mereka pulang dengan kaki terseret. Ketakutan mereka kini berganti menjadi kebingungan yang luar biasa. Siapa pemilik baru ini? Siapa? PT Cakra Persada? Kenapa mereka membeli rumah itu tapi begitu kejam? Sore itu, di restorannya yang ramai, Senja menerima telepon dari Pak Haris. "Sudah selesai. Kita menang. Risalah lelang sudah di tangan saya," kata Pak Haris. Senja sedang menghitung stok beras di gudang. Dia berhenti sejenak, bersandar di karung beras. Akhirnya, rumah ayahnya, yang dibeli dengan uang warisan ayahnya, kembali padanya. Dia membelinya secara legal, bersih, dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Lingkaran itu telah tertutup sempurna. "Baik, Pak Haris," jawab Senja. "Urus balik namanya segera. Lalu, siapkan surat pengosongan untuk dikirim lusa. Saya mau mereka tahu siapa pemilik baru rumah itu secepatnya." Dia menutup telepon. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa selesai. Pekerjaan berat ini hampir usai. Kini, tinggal bagian terakhir. Bagian yang paling ia tunggu-tunggu. 7 hari. Dion dan Ibu Rianti menjalani 7 hari itu seperti mayat hidup. Mereka tidak bisa tidur. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuat mereka melompat ketakutan. Mereka masih diselimuti lapisan penyangkalan yang tebal. "Ini pasti akal-akalan si Senja," kata Ibu Rianti, mondar-mandir di ruang tamu yang kotor. "Dia pasti bekerja sama dengan rentenir itu untuk menakut-nakuti kita. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dari mana perempuan kampung itu dapat uang?" Dion tidak seyakin ibunya. Dia ingat tatapan Bei Inah saat bertemu di pasar, sebuah cerita yang baru Dion dengar setelah Vira pergi. Dia ingat gosip tetangga bahwa warung makan Senja sekarang sangat sukses. Tapi otaknya menolak untuk menyambungkan titik-titik itu. Egonya sebagai laki-laki tidak terima bahwa wanita yang dia buang kini telah membeli kehormatannya. Mereka menerima surat peringatan pengosongan resmi 2 hari setelah lelang. Surat itu berkop firma hukum, Haris Orekan, bertindak atas nama klien mereka, PT Cakra Persada. Surat itu memerintahkan mereka mengosongkan rumah dalam 5 hari ke depan, atau eksekusi paksa akan dilakukan. Dion, putus asa, mencoba menelepon kantor Pak Haris. Dia ingin memohon, tapi dia tidak pernah bisa melewati sekretaris. "Bapak Haris hanya berbicara dengan klien," jawab suara profesional itu berulang kali. Mereka terkunci. Hari ke-7. Hari eksekusi. Pagi itu, Dion dan Ibu Rianti tidak mengepak barang. Kemana mereka harus pergi? Mereka tidak punya uang sepeser pun. Kerabat telah menutup pintu. Satu-satunya strategi mereka adalah bertahan. Mereka akan mengunci pagar dan pintu, dan ketika pemilik baru datang, mereka akan bersujud, menangis, dan memohon belas kasihan. Pukul 10 pagi.
Sebuah iring-iringan mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Ini bukan mobil aparat. Ini adalah konvoi yang tenang dan mahal. Dion dan Ibu Rianti mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu yang sudah berdebu. Sebuah sedan hitam mewah mengkilap berhenti di depan. Di belakangnya, sebuah mobil lain yang berisi beberapa pria berpakaian rapi, dan sebuah truk box kecil yang membawa 4 orang berseragam keamanan swasta, security, serta seorang pria yang membawa tas berisi peralatan tukang kunci. "Siapa itu, Dion?" bisik Ibu Rianti, gemetar. "Itu pasti bos besarnya. Cepat, siapkan wajah memelasmu." Pintu belakang sedan mewah itu terbuka. Yang pertama menyentuh aspal adalah sepasang sepatu hak tinggi berwarna krem, bersih, dan mahal. Lalu, sesosok wanita melangkah keluar. Dia mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Rambutnya disanggul modern rapi. Dia memakai blazer batik sutra berwarna gelap yang dipadukan dengan celana bahan yang pas di badan. Dia tampak tinggi, tenang, dan memancarkan aura kekuasaan. Ibu Rianti menyipitkan mata. Ada sesuatu yang familiar. Wanita itu berjalan pelan menuju gerbang, diikuti oleh pria lain yang membawa map, yang Dion kenali samar-samar sebagai Pak Haris, meski dia belum pernah bertemu langsung. Wanita itu berhenti tepat di depan gerbang yang terkunci. Dia mengangkat tangannya dan melepas kacamata hitamnya perlahan. Di dalam rumah, Ibu Rianti menjerit tertahan. Dia mencengkeram lengan Dion begitu keras hingga kuku-kukunya menancap. Tidak Dion itu tidak mungkin. Dion sendiri membeku. Matanya terbelalak. Lututnya lemas. Di depan gerbang rumahnya, menatap lurus ke arah jendela tempat mereka bersembunyi, berdiri Senja. Ini adalah Senja, tapi sekaligus bukan Senja yang dia kenal. Tidak ada lagi tatapan takut. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk. Yang berdiri di sana adalah seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali istananya. Pak Haris melangkah maju. Dia mengetuk gerbang itu dengan keras. "Selamat pagi. Kami di sini mewakili pemilik sah properti ini, berdasarkan risalah lelang resmi dari KPKNL. Kami meminta penghuni di dalam, Saudara Dion dan Saudari Rianti, untuk segera mengosongkan rumah ini secara sukarela." Mendengar suara formal itu, Dion tersadar dari kelumpuhannya. Ini nyata. Mimpi buruk ini nyata. Dia berlari tergopoh-gopoh membuka pintu depan. Dia membuka gerbang yang terkunci. "Senja?" Suaranya keluar seperti desisan. "Enja? Ini kamu? Apa maksud semua ini? Enja? Ini lelucon, kan?" Senja menatap pria yang pernah menjadi suaminya. Pria yang dulu gagah, kini kuyu, tidak terurus, dengan mata yang liar penuh ketakutan. "Selamat pagi, Mas Dion." Sapa Senja. Suaranya tenang, datar, dan asing. Dia melirik ke belakang Dion, ke sosok Ibu Rianti yang gemetar hebat sambil memegangi kusen pintu. "Selamat pagi, Ibu." Pikiran Dion akhirnya menyatukan semuanya. Rentner, lelang, PT Cakra Persada, pengacara. Itu semua dia. "Kamu," desis Dion, tidak percaya. "Kamu yang melakukannya? Kamu rentenirnya? Kamu menjebak kami, Enja." "Menjebak?" Senja tertawa kecil. Tawa yang tidak ada hangatnya sama sekali. "Apakah aku yang menyuruhmu berselingkuh saat aku masih istrimu? Apakah aku yang memintamu membawa Vira ke rumah ini seminggu setelah aku pergi? Apakah aku yang memegang tangan ibumu dan memaksanya berjudi sampai utangnya ratusan juta? Apakah aku yang menyuruhmu menandatangani surat utang dengan jaminan rumah ini untuk membayar utang judi itu?" Dion mundur selangkah. Dia tahu semuanya. "Aku hanya menyediakan solusi, Mas," kata Senja. "Solusi yang kalian ambil dengan sukarela. Kalian yang menandatanganinya. Kalian yang menghabiskan uangnya. Dan kalian yang gagal bayar. Aku hanya menagih apa yang menjadi hakku. Tapi ini rumah kita, Enja." Dion mulai menangis. Air mata penyesalan yang terlambat. "Rumah kita. Ini bukan rumah kita. Sejak malam kamu menamparku dan mengusirku dari sini," kata Senja tajam. "Dan ini bukan rumahmu. Ini rumahku. Dulu dibeli pakai uang warisan ayahku. Dan sekarang, dibeli lagi pakai uang hasil kerjaku sendiri." Dion jatuh berlutut.
Dia berusaha meraih kaki Senja. Ampun, Enja. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ibuku. Kita bisa mulai lagi. Aku akan ceraikan Vira. Dia lupa Vira sudah menceraikannya secara mental. Kita mulai lagi, ya? Tolong jangan ambil rumah ini. Senja mundur selangkah, menghindar dari sentuhan Dion. Petugas keamanan segera maju, membentuk barikade antara Senja dan Dion. Ibu Rianti, melihat anaknya bersujud di kaki perempuan yang paling ia benci, akhirnya meledak. Ketakutannya berubah menjadi kemarahan terakhir. Dasar perempuan ular. Tidak tahu diri. Licik kamu ya. Setelah kami selamatkan kamu dari kampung. Ini balasanmu? Kamu menjebak anakku. Kamu mau kami jadi gelandangan? Dasar kamu iblis. Senja menatap Ibu Rianti. Tatapan mereka bertemu. Cukup, Bu. Satu kata itu memotong makian Ibu Rianti. Saya masih ingat, kata Senja pelan. Namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang di sana. 2,5 tahun lalu, di teras ini, Ibu menuduh saya maling 5 juta rupiah. Dia melangkah maju, melewati Dion yang masih bersujud. Dia kini berdiri 1 langkah di depan Ibu Rianti. Anak kesayangan ibu ini menampar saya. Di depan ibu. Dan ibu tersenyum puas. Kalian melempar 1 koper saya ke tengah hujan deras. Kalian meneriaki saya perempuan miskin yang tidak tahu diuntung. Kalian mengusir saya seperti mengusir anjing kurap. Senja menarik napas dalam. Saya pergi. Dan saya bersumpah. Saya akan kembali. Saya akan mengambil kembali rumah ayah saya ini. Dia menatap lurus ke mata Ibu Rianti yang kini dipenuhi teror murni. Hari ini saya kembali. Bukan sebagai menantu yang bisa ibu injak-injak. Saya kembali sebagai pemilik sah rumah ini. Dulu kalian mengusirku. Sekarang, giliranku. Senja tersenyum tipis. Senyum yang sama persis seperti saat ia diusir dulu. Senyum dingin yang penuh kemenangan. Dengan senang hati, aku minta kalian angkat kaki. Itu adalah kalimat terakhir. Penutup dari segalanya. Beban di dada Ibu Rianti terlalu berat. Matanya memutih. Dan tubuhnya ambruk ke lantai teras. Dia pingsan. Dion menjerit. Ibu! Ibu! Senja hanya menoleh ke Pak Haris dan menunjuk ke arah tukang kunci. Silakan. Buka pintunya. Jeritan panik Dion memecah ketegangan pagi itu. Dia mengguncang-guncang tubuh ibunya yang terkulai lemas di lantai teras yang kotor. Ibu! Bangun! Bu! Senja! Tolong! Enja! Panggil ambulans. Ibuku sekarat. Kamu mau membunuh ibuku? Teriak Dion. Matanya liar menatap Senja, mencari sisa belas kasihan. Senja menatap sosok Ibu Rianti. Dia tahu wanita itu tidak sekarat. Dia hanya kalah. Ini adalah senjata terakhir orang yang tak berdaya. Drama. Di belakang Senja, Maya, yang bersikeras ikut dan menunggu di mobil, keluar dan berdiri di sampingnya. Senja memberi isyarat kepada salah satu petugas keamanannya. Dia tidak sekarat. Dia hanya syok karena kehilangan kuasanya. Kata Senja datar. Pesankan taksi online. Antar mereka ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit umum saja. Biar dia diperiksa. Petugas itu mengangguk dan mulai memesan dari ponselnya. Melihat Senja yang begitu dingin dan tidak terpengaruh, Dion sadar bahwa babak memohon belas kasihan sudah selesai. Dia beralih ke strategi terakhir, penyesalan total. Dia merangkak, benar-benar merangkak di lantai berdebu, dan memeluk kaki Senja. Dia menangis sejadi-jadinya. Air mata, ingus, bercampur jadi satu. Pemandangan yang menyedihkan. Ampun, Enja. Aku mohon ampun. Aku suami terjahat di dunia. Aku tahu. Aku dibutakan oleh ibu dan oleh Vira. Aku menyesal. Enja. Seumur hidupku aku akan menebusnya. Dia mendongak. Wajahnya hancur. Kita bisa mulai lagi. Kan, Enja? Ini rumah kita. Aku akan ceraikan Vira secara resmi. Aku akan usir ibuku. Aku bersumpah. Aku akan jadi suamimu lagi. Aku akan kerja untukmu. Aku akan jadi pembantumu kalau perlu.
Tapi jangan usir aku. Enja, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ini adalah titik terendah Dion. Pria yang dulu menamparnya dengan angkuh, kini menjilat debu di sepatunya. Senja menatap puncak kepala Dion. Dia merasakan gelombang mual. Bukan kasihan. Jijik. Dengan satu gerakan tegas, Senja menarik kakinya hingga pelukan Dion terlepas. Mas Dion, katanya. Nadanya mematikan. Berdiri. Jangan buat dirimu lebih hina dari ini. Dion terdiam. Tangannya masih mengambang di udara. Mulai lagi. Denganmu? Senja bertanya.